3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan desain manajemen. Sebelum itu mari kita memperkenalkan diri dulu. Yang pertama adalah Firman, yang kedua ada Nadia, yang ketiga ada saya Dani, yang keempat Farah, yang kelima Jonathan Alexander, dan yang keenam adalah Zami. Model TCP/IP atau yang disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah kerangka kerja yang digunakan untuk komunikasi data di internet. Model ini terdiri dari 4 lapisan: lapisan aplikasi, aplikasi transport, lapisan internet, dan yang terakhir lapisan network access. Web, HTTP atau HTTPS berada di lapisan aplikasi, digunakan untuk transfer halaman web dan data antara browser dan server web. Telnet juga di lapisan aplikasi protokol untuk akses jarak jauh ke perangkat jaringan, meskipun sekarang jarang digunakan ya karena masalah keamanan. Lanjut, SMTP Simple Mail Transfer Protocol berada di lapisan aplikasi, digunakan untuk mengirim email antar server email. Yang terakhir ada FTP File Transfer Protocol juga di lapisan aplikasi, digunakan untuk antara klien dan server. Selanjutnya adalah lapisan aplikasi. Lapisan ini adalah yang terdekat dengan penggunaan akhir. Ini menangani protokol tingkat tinggi dan presentasi data. A. Web, HTTP atau HTTPS. HTTP, Hyper Transfer Protocol, digunakan untuk mentransfer halaman web dan data lainnya. HTTPS adalah versi aman dari HTTP, menggunakan enkripsi, SSL, atau TLS. Bekerja dengan model permintaan respons, klien mengirim permintaan, server merespon. Port default, HTTP menggunakan port 80, HTTPS menggunakan port 443. Telnet, protokol untuk akses jarak jauh ke perangkat jaringan, mengirimkan data dalam bentuk teks biasa, termasuk nama pengguna dan kata sandi. Karena masalah keamanan, sebagian besar telah digantikan oleh SSH, Secure Shell. Yang terakhir, port default sama dengan 23. Yang ketiga adalah SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Yang pertama digunakan untuk mengirim email dari klien ke server atau antar server email. Yang kedua bekerja dengan model push, pengirim memulai transaksi dan mendorong pesan ke penerima. Dan yang ketiga adalah sering digunakan bersama dengan protokol POP3 atau IMAP untuk menerima email. Dan yang terakhir adalah port default 25 tanpa inskripsi, 587 dengan Startils atau 465 dengan SSL atau TLS. Dan yang D adalah FTP atau File Transfer Protocol. Yang pertama digunakan untuk mentransfer file antara klien dan server. Yang kedua menggunakan dua koneksi terpisah, satu untuk kontrol dan satu untuk data. Dan yang ketiga memiliki mode aktif dan pasif untuk menangani firewall. Dan yang terakhir port default 21 untuk mengontrol, 20 untuk mentransfer data dalam mode aktif. Kemudian selanjutnya ada lapisan transport. Lapisan transport ini menyediakan komunikasi end-to-end antara aplikasi yang berjalan di host yang berbeda. Yang pertama ada TCP, yaitu Transmission Control Protocol, yaitu memberikan transfer data yang andal dan berurutan, menggunakan handshake 3 arah untuk membangun koneksi, melakukan kontrol aliran dan kongesti, digunakan oleh HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, dan banyak lagi. Kemudian yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol, yaitu menyediakan transfer data tanpa koneksi dan tidak andal, lebih cepat dari Transmission Control Protocol karena tidak ada overhead untuk membangun koneksi atau memeriksa kesalahan.
Yang terakhir tuh cocok untuk aplikasi yang memprioritaskan kecepatan daripada keandalan seperti streaming video atau game online. Lalu ada lapisan internet. Lapisan ini menangani pengamatan dan rute paket data melalui jaringan. Dalam lapisan internet ada IP atau Internet Protocol. Gunakan untuk menentukan format paket data dan skema pengalamatan. IPv4 menggunakan alamat 32 bit, sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128 bit. Bertanggung jawab untuk pengetahuan paket dari sumber. Lalu ada lapisan network access. Lapisan ini menangani transmisi data fisik melalui perangkat keras jaringan. Dalam lapisan network access ada dua, yaitu Ethernet dan Wi-Fi. Untuk Ethernet, protokol yang umum digunakan untuk jaringan kabel lokal atau LAN. Mendefinisikan format frame dan metode akses ke media fisik. Lalu untuk Wi-Fi, standar untuk jaringan kabel lokal atau WLAN. Menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data. Selanjutnya ada cara protokol-protokol ini bekerja sama. Yang pertama, ketika Anda mengakses sebuah situs web, browser Anda menggunakan HTTP atau HTTPS di lapisan aplikasi. Yang kedua, data kemudian dikirim ke lapisan transport, di mana TCP membaginya menjadi segmen dan memastikan pengiriman yang andal. Yang ketiga, segmen-segmen ini kemudian diteruskan ke lapisan internet, di mana IP menambahkan informasi pengamatan dan perutaian. Yang keempat, akhirnya data mencapai lapisan network access, di mana protokol seperti Ethernet atau Wi-Fi menangani transmisi fisik data melalui jaringan. Kemudian di sini ada gambar grafik ya, model referensi TCP atau IP, transmitter control protokol atau internet protokol beserta protokol-protokol jaringan yang relevan pada setiap lapisan. Nah, di sini terdapat lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi sendiri ini adalah lapisan yang paling teratas yang berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna seperti web, HTTPS atau HTTPS, yaitu digunakan untuk browsing web. Kemudian ada telnet, itu digunakan untuk akses remote ke perangkat. Yang ketiga ada SMTP atau mail server yang digunakan untuk pengiriman email. Dan yang terakhir ada FTP, yaitu untuk transfer file. Kemudian di sini ada lapisan transport. Nah, lapisan transport ini yang bertanggung jawab untuk komunikasi end-to-end antara aplikasi. Di sini ada dua protokol utama. Yang pertama ada TCP sama UDP. Untuk TCP sendiri, Transmission Control Protocol itu menyediakan koneksi yang handal dan berorientasi koneksi. Kemudian yang UDP, User Datagram Protocol, itu menawarkan pengiriman data yang lebih cepat tetapi tanpa jaminan. Kemudian ada lapisan internet. Lapisan internet sendiri yaitu lapisan pengalaman routing paket data. Protokol utamanya yaitu IP atau Internet Protocol yang bertanggung jawab untuk pengalamatan dan routing paket data melalui jaringan. Kemudian yang terakhir ada gambar lapisan network access, yaitu lapisan yang paling terbawah dari urutan yang teratas tadi yang berkaitan dengan perangkat keras jaringan fisik. Dua teknologi yang disebutkan yaitu di gambar ini adalah ada internet sama Wi-Fi. Internet sendiri yaitu teknologi jaringan kabel umum, kemudian Wi-Fi itu adalah teknologi jaringan nirkabel. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan alur data dari aplikasi pengguna melalui berbagai lapisan jaringan hingga sampai ke media fisik yang menghubungkan perangkat dalam jaringan. Model TCP atau IP ini adalah model dasar yang digunakan untuk komunikasi di internet. Sekian dari saya kembalikan ke Dani. Oke, sekian dari kelompok 6. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.